Sekumpulan orang tak berguna masih berani menyebut diri 4 tabib agung. Bahkan penyebab penyakit ayahku saja tak bisa kalian temukan. Nona Saputra, ampunilah kami. Penyakit ayahanda Anda memang aneh. Kami sudah bertahun-tahun berpraktik, belum pernah melihatnya. Ampunilah kami. Selain kepala Hartono, di seluruh dunia umumkan maklumat pencarian tabib. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit ayahku? Aku Nadia Saputra. Akan kuserahkan diri padanya dan menyerahkan grup Saputra aset senilai 20.200 triliun rupiah. Baik. Maha Tabib Telaga Langit menentukan hidup mati, menghidupkan daging pada tulang putih. Kali ini aku turun gunung, pertama untuk menolong umat manusia, lepas dari lautan penderitaan penyakit. Kedua, untuk bersama keluarga Pratama dari kota Sanggaraya, Alia Pratama, menyelesaikan janji nikah dari 15 tahun lalu. Ini adalah yang telah hilang selama 100 tahun, Gu pemakan jantung terkutuk. Sial, keluarga ini dalam bahaya. Pelayan Kepala Hartono, tolong pastikan untuk menemukan tabib yang bisa menyembuhkan ayahku. Siap. Nona, tunggu. Maaf, boleh tahu Anda siapa? Namaku Dimas Mahesa, rumahmu penuh aura gelap membumbung tinggi. Pasti ada bencana. Aku bisa membantumu. Aura gelap membumbung tinggi. Tuan, ayahanda saya memang sakit, tapi yang kami cari adalah tabib yang menyembuhkan dan menyelamatkan, bukan Anda seperti dukun palsu seperti Anda. Dukun, jangan menghalangi di sini. Cepat pergi. Ayahanda Anda sudah koma sejak 10 tahun lalu. Setelah itu, setiap tanggal 1 dan 15 tanggal lunar, pasti pingsan tak sadarkan diri. Kalau tidak segera diobati, nyawanya bisa terancam malam ini. Bagaimana kau tahu gejala ayahku? Aku bisa selamatkan ayahmu? Selama bertahun-tahun ini, grup Saputra sudah mencari tabib di mana-mana, tapi penyebab sakit tuan besar pun tidak bisa ketahui. Kau cuma peramal, berani bilang bisa menyelamatkan orang? Jangan bicara sembarangan. Bukan, aku benar-benar bisa mengobati. Aku tahu mencari nafkah sulit untukmu. Ini 200 yuan, simpanlah untukmu. Kalau kakakku tahu, kau menjadikan penyakit ayahku bahan lelucon dan membuatnya marah, aku tak bisa selamatkanmu. Nona Saputra, kau baik hati, orang yang baik. Sayangnya langit iri pada orang berbakat, umurmu tak akan lama lagi. Peramal. Berani-beraninya kau mengutuk nona muda kedua kami. Mau mati? Tuan, apa maksudnya? Setiap bulan, jantungmu pasti terasa seperti ditusuk dan dibakar. Sakitnya tak tertahankan. Benar kan? Bagaimana, Nona Saputra? Sekarang kau percaya, aku bisa selamatkan ayahmu? Baiklah, ku percayai kau. Tapi ku sampaikan dulu peringatan burukku. Kalau kau gagal sembuhkan ayahku, kakakku pasti tak akan membiarkanmu. Kau pikir baik-baik. Silakan tunjuk jalannya, Nona muda kedua. Ayah, dulu Anda memimpin grup Saputra, mengguncang dunia bisnis. Di seluruh Samudra Raya, semua patuh sepenuhnya pada Anda. Kini semua pihak terhadap grup Saputra mengincar dengan rakus. Jika Anda tak segera bangun, bagaimana ini? Nona Sulung tak perlu mengeluh. Penyakit kepala keluarga Saputra bisa kusembuhkan. Nona Sulung tak perlu mengeluh. Penyakit kepala keluarga Saputra bisa kusembuhkan. Tangan suci penyentuh tulang menghadap Nona Sulung. Ini Raja Tabib Jarum Emas. Dan Maha Suci Ramuan Cihuang. Hormat pada 3 tabib sakti. Kami bertiga datang menjawab maklumat pencarian tabib. Maklumat itu bilang, siapa bisa bangunkan kepala keluarga Saputra, bisa mewarisi grup Saputra dan aset senilai 2.200 triliun rupiah. Benarkah? Asal 3 tabib sakti bisa bangunkan ayahanda. Grup Saputra pasti tepati janji. Tak akan ingkar janji. Nona Sulung jangan khawatir. Dengan Raja Tabib Jarum Emas di sini, belum tentu saja Puspan Jarum. Ayahanda pasti bangun. Kalau begitu kami serahkan pada Raja Tabib. Adik Raja Tabib tak pernah lebih dari 3 tusukan. Benar atau tidak? Hari ini kita lihat saja. Adik Raja Tabib, boleh tanya, sudah temukan penyebabnya? Nona Sulung, penyakit ayahanda sungguh aneh. Ilmu saya dangkal, tak bisa selamatkannya. Bahkan Raja Tabib Jarum Emas pun tak bisa mendeteksi penyebab ayah saya
Dari tusukan jarum saya, tubuh ayahanda tak ada masalah. Tapi ajalnya sudah tiba. Puluhan tahun saya berpraktik, belum pernah lihat orang dengan gejala seperti ini. Dik, kau dapat kesempatan pertama, tapi kau tak becus. Biarkan aku coba. Dalam 3 menit, pasti sembuhkan ayahanda. Silakan tangan suci. Kami andalkan Tuan. Aneh. Denyut nadi Tuan besar, normal dan stabil. Tapi tenaga hidup dalam tubuh sudah habis. Bahkan jurus pamungkas saya tak bisa bangunkannya. Maafkan kami, Nona Sulung. Bahkan tangan suci pun tak punya cara. Jangan khawatir Nona Saputra. Keduanya tak lihat masalah. Masih ada saya Mahasuci Ramuan Cihuang. Pasti hidupkan kembali Tuan. Ini resep rahasia keluarga saya, pil pemanggil roh. Setelah diminum, meski 3 jiwanya lepas, 7 rohnya hampir tercerai. Ia bisa lawan takdir. Hidupkan yang mati. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan. Tabib suci, tolong. Selamatkan ayahanda segera. Aset grup Saputra senilai 2 kuadriliun akan kuterima dengan senang. Harap Nona Sulung, jangan ingkar janji. Aku Nadia Saputra takkan mengubah kata. Takkan ingkar janji. Baik. Kalau begitu akan kusuapi kepala keluarga Saputra pil ini. Hentikan. Jika kepala keluarga Saputra menelan pil ini, dewa pun tak bisa menolong. Siapa yang begitu lancang? Berani halangi tabib suci menyembuhkan orang? Kakak, ini adalah Tuan Dimas Mahesa. Katanya, dia bisa sembuhkan ayah. Jadi ku bawa dia ke sini. Kau sembrono sekali. Dia cuma seorang penipu keliling peramal. Kakak, awalnya aku juga tak percaya. Tapi, saat pertama kali bertemu, Tuan Dimas Mahesa langsung menyebut penyakit pribadiku. Kurasa dia mengerti ilmu tabib. Lagi pula kondisi ayah sangat kritis. Jadi ku bawa dia kembali untuk dicoba. Nona muda kedua, kau cari sembarangan seorang peramal di jalan untuk obati orang, lalu kami tabib sakti, buat apa lagi? Bener juga. Menurutku, ilmunya cuma kulitnya saja. Sama sekali tak bisa obati orang. Ilmu kalian bertiga masih dangkal, berani menyebut diri tabib sakti, mengobati penyakit menyelamatkan nyawa. Kalau tersiar kabar, tak takut jadi bahan tertawaan. Nona muda kedua, kalau engkau percaya dukun palsu ini bisa selamatkan ayahmu, kami pergi saja. Mahasuci Ramuan, tunggu. Aku tentu percaya ilmu tabibmu tiada tanding, bisa bangunkan ayahku. Tunggu sebentar. Aku akan usir dukun palsu ini keluar sekarang. Penjaga, Tak apa. Kalau Nona Sulung tak percaya padaku, aku pergi saja. Hanya khawatir setelah aku pergi, kepala keluarga Saputra ini tak akan bertahan malam ini. Dewa pun tak bisa selamatkan. Cuma menakut-nakuti. Kurasa tahu, bahkan penyakit apa yang diderita kepala keluarga tak bisa diagnosa. Tentu aku tak bisa diagnosa. Penyakit apa? Karena dia sama sekali tidak sakit. Kepala keluarga Saputra terbaring tak sadarkan diri di sini. Kau bilang dia tidak sakit? Kau berbohong terang-terangan. Dia cuman badut rendahan yang mengabaikan fakta dan mencari perhatian murahan. tak usah dipedulikan. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat angkat dan usir dia. Tunggu. Tuan Dimas, tunjukkanlah kemampuan aslimu. Asal bisa sembuhkan ayahku, aku juga mau menikahimu. Nona muda kedua, menurutku orang ini cuma mengincar harta keluarga bernilai miliaran. Dia berlagak mistis untuk menipumu. Dengan kami bertiga di sini, kami harus buka topengnya, sifat tak tahu malunya, demi nama baik dunia medis. Awalnya kukira kalian bertiga cuma kurang ahli. Ternyata kalian buta menilai orang. Kepala keluarga Saputra sama sekali tidak sakit. Dia dikenai Gu. Dikenai Gu? Benar, Gu ini namanya Gu pemakan jantung. Korban luarnya tak terluka dan tak kesakitan. Denyut nadinya normal, tapi darah inti kehidupannya sudah lama dihabiskan serangga Gu. Itu sebabnya dia koma begitu lama. Hari ini, serangga Gu ini akan keluar dari tubuhnya. Kalau tidak segera diobati, kepala keluarga Saputra pasti meninggal. Tidak mungkin. Kau berbohong saja sudah keterlaluan. Sekarang berani-beraninya bicara soal menanam Gu? Mengejek sekali. Orang tak tahu malu ini untuk menipu tak punya batas. Nona Sulung, mohon tangkap orang ini secepatnya untuk membersihkan nama dunia medis. Benar, tangkap dia.
Tapi gejala ayahanda saya persis seperti yang dia katakan. Tuan Dimas, tolong cepat selamatkan ayahanda saya. Tunggu. Menurut catatan perguruanku, racunku sangat ganas dan jahat. Sudah banyak korban. 50 tahun lalu, Mahatabib Telaga Langit sudah musnahkan sampai habis. Kau dari mana tahu soal seranggagu? Benar. Nona Saputra, kemunculannya ini terlalu kebetulan. Kurasa Gu ini justru dia yang tanam. Dia maling teriak maling. Betul. Orang rendahan penanamku, hatinya busuk. Kejahatannya tak terampuni. Hari ini, aku pasti akan hancurkan tulang dan tebarkan abunya. Dimas Mahesa, kau sebenarnya siapa? Nona Sulung tadi bilang, kalau kau percaya padaku, aku akan bantu. Kalau tak percaya, aku tak akan ganggu lagi. Kak Dimas Mahesa tampaknya tidak seperti orang jahat. Lagi pula, sekarang bahkan 3 tabib agung tak bisa diagnosis, tak punya cara. Kita hanya bisa percaya padanya. Nona muda kedua, jangan sekali-kali. Kalau dengarkan hasutan orang licik, nanti buat kesalahan besar. Bagaimana bisa bertanggung jawab pada kepala keluarga Saputra? Tapi sekarang, hanya Tuan Dimas bisa selamatkan ayah. Tuan Dimas Mahesa, tolong bantu selamatkan dia. Karena ada jodoh dengan nona muda kedua. Aku akan bantu selamatkan ayahmu. Ini bukan tempat yang tepat. Kalau mau selamatkan ayahmu, tolong Nona Sulung, ikut aku ke kamar tidur. Sudah kuduga niatmu tak baik. Kau berani mengincar Nona Sulung. Selama saya berpraktik, belum pernah dengar aku dan perempuan berkumpul dalam satu kamar. Nona, menurut saya, orang ini mau tipu uang dan juga nafsu. Saya tak akan biarkan dia berbuat jahat sesuka hati di sini. Pelayan Kepala Hartono, kenapa kau diam saja? Tangkap si jahat ini. Untuk mengeluarkan seranggagu, harus pakai darah dan energi kerabat terdekat. Kalau ada orang asing di dekatnya, seranggagu bisa terkejut. Kondisi kepala keluarga Saputra bakal makin parah. Serangannya juga lebih cepat. Omong kosong. Cara seperti ini tak pernah saya dengar. Kau cuma mau jadikan alasan pengobatan untuk mencemarkan kehormatan Nona Sulung. Tuan Dimas, saya juga putri kandung ayah. Menurut Anda, darah dan energi saya bisa pancing seranggagu? Tentu bisa. Kakak, Adik, asal bisa sembuhkan ayah, apapun rela saya lakukan. Nona, pastikan sampai selesai pengobatan. Sebelum itu, satu lalat pun tak boleh masuk. Kalau seranggagu terkejut, kepala keluarga Saputra pasti mati. Dimas Mahesa, kalau kau berani punya niat tak pantas pada adikku, aku, Nadia Saputra, akan buat kau lebih menderita dari mati. Tuan Dimas, apa yang perlu saya lakukan? Buka baju, Apa? Buka? Lepaskan pakaian. jangan salah paham. Suruh buka baju agar seranggagu lebih peka darah dan energinya. Semakin sedikit pakaian, semakin baik. Asalkan gue ini keluar dari tubuh ayahmu, aku bisa selamatkan nyawanya. Baik. Berikan tanganmu. Darah jantung jadi pemicu. Ilmuku muncul kini. 3 jiwa kembali ke tempat. 7 roh persegel dipatahkan. Kini dengan kampar sejati, rebutlah yang kau tumpangi. Keluarlah. Nona muda, kau gegabah. Bagaimana bisa kau percaya? Omong kosong penipu itu membiarkan begitu saja. Nona kedua masuk bersamanya. Betul. Penipu ini, kalau di dalam benar-benar berbuat sesuatu, sekali tersiar kabar, dia mati pun tak masalah. Tapi nama baik Nona kedua akan hancur selamanya. Benar Nona muda, selagi belum terjadi kesalahan besar, cegah mereka. Masih ada waktu. Ini Apa ku bilang? Pria wanita berduaan di satu kamar, pasti tak ada yang baik. Orang itu penipu rendahan pencari nafsu dan uang. penipu keliling. Nona muda, masih belum terlambat. Semuanya belum jadi kenyataan. Nanti kalau sudah, menyesal pun tak ada gunanya. Nona Saputra,
Anda lupa kata-kata Tuan Dimas tadi? Bagaimana jika mereka sedang menjalani pengobatan? Kalau kita membobol pintu, kepala keluarga Saputra bisa celaka. Nona Saputra, harap pastikan sebelum perawatan selesai, seekor lalat pun tak boleh masuk. Kalau tidak, serangga gua akan terganggu, kepala keluarga Saputra pasti tewas. Benar. Kau benar. Tuan Dimas bilang tadi, selama perawatan, siapapun tak boleh masuk. Atau nyawa ayahanda terancam. Aku percaya Rina. Dia pasti sedang menyelamatkan ayah. Sungguh tak tahu malu. Saudari-saudari benar, orang ini cuma penipu. Berani melakukan perbuatan hina di dalam. Nona, kalau tak masuk sekarang, nanti semuanya benar-benar jadi kenyataan. Brengsek. Berani mempermainkan keluarga Saputra? Cari mati. Keluar. Gu pemakan jantung muncul lagi, pelakunya pasti mencelakakan dunia. Harus cari tahu siapa dalangnya. Dimas, kau brengsek. Berani mengganggu adikku? Kubunuh kau. Aduh, kakak, bukan seperti yang kau kira. Kau orang licik berhati jahat. Saksi dan barang bukti sudah lengkap. Lihat bagaimana aku jelaskan. Nona muda kedua, jangan takut. Hari ini ada kami bertiga di sini. Orang jahat ini tak akan berani apa-apa padamu. Bangsat, jalan sesat. Masih belum menyerah? Bukan. Kalian benar-benar salah paham. Dr. Dimas Mahesa benar-benar sedang mencabut seranggagu untuk menyelamatkan ayah. Baiklah. Karena kau bilang, kau sedang mengobati orang. Lalu mengapa ayahku sampai sekarang belum sadar? Nona Saputra, seranggagu sudah kuhilangkan. Kepala keluarga akan segera bangun. Saya dan Nona Pratama masih terikat janji nikah. Sudah larut, saya harus pergi. Omong kosong. Kau sudah mencemarkan kehormatan nona muda kedua. Lalu mau kabur begitu saja? Berdiri. Bagaimana kalau saya tetap pergi? Sebelum ayahku bangun, kalau kau berani melangkah, aku pasti akan membuatmu mati tak berkubur. Kalau saya mau pergi, di dunia ini, belum ada yang bisa menghalangi. Hentikan. Hentikan. Ayah sudah bangun? Ayah, apa ayah merasa lebih baik? Seranggagu dalam tubuhnya. Sudah kucabut. Cukup istirahat total 3 hari, bisa pulih dan bergerak. Ini siapa? Ayah bukan sakit. Ayah kena gu. Beruntung ada tabib sakti Dimas ini. Dia membantu menghilangkan gu, menyelamatkan nyawa ayah. Kenegu. Tak kusangka saudara Dimas. Di usia muda, begitu mahir dalam ilmu tabib. Hai orang. Ini kartu bank berisi 22 triliun rupiah. Dan lencana tetua keluarga Saputra. Dengan lencana ini, saudara Dimas bisa menikmati perlakuan setara dengan kepala keluarga Saputra. Terima kasih atas jasa menyelamatkan nyawa. Hadiah kecil ini harap diterima. Kepala keluarga Saputra terlalu baik. Aku menyelamatkan orang hanya berdasarkan jodoh, bukan status atau kedudukan. Tuan Dimas, tunggu sebentar. Karena Anda telah menyadarkan ayahanda, aku akan menepati janji. Menikahi Anda. Niat baik Nona Saputra, kuhargai. Sejujurnya, aku sudah bertunangan dengan Nona Alia Pratama, dan jika sudah lama dikatakan, hari ini adalah jamuan pertunangan. Waktu baik hampir tiba. Aku harus pergi. Tampaknya putriku dan saudara Dimas berjodoh tapi tak bersatu. Kalau begitu, tua ini tak akan memaksa. Di kemudian hari, jika saudara Dimas butuh apapun, grup Saputra siap membantu kapan saja. Kebetulan ada satu hal, yang butuh bantuan kepala keluarga. Oh? Keluarga Saputra sangat kuat. Tolong carikan petunjuk tentang dalang di balik gu ini. Bantu aku menghukum mati orang itu, agar rakyat jelata bisa tenang. Tentu. Keluarga Saputra pasti berusaha sekuat tenaga mencari orang itu. Pamit. Kepala keluarga Saputra, karena Bapak sudah sembuh, kami akan pamit. Oh, terima kasih atas kerja keras kalian. Rina, siapkan hadiah berharga untuk ketiga tabib sakti ini.
Baik, Ayah, kondisi Bapak baru membaik, sebaiknya beristirahat. Urusan pelaku Gu, biar saya yang tangani. Nadia, di Samudra Raya, keluarga kami hanya punya satu musuh, yaitu keluarga Gunawan. Benar. Di Samudra Raya, hanya status keluarga Gunawan, yang setara dengan kita. Tapi saya tak menyangka mereka berani mengincar saya. Sepertinya sudah waktunya menghitung dengan mereka. Ah, tidak. Barusan Tabib Sakti Dimas bilang, dia punya janji nikah dengan Alia Pratama. Tapi keluarga Pratama, malam ini justru akan menikahkan putri mereka dengan Kevin Gunawan. Jangan panik. Keluarga Gunawan mungkin akan celaka. Ayah, mengapa Anda berkata begitu? 50 tahun lalu, semua serangga Gu di dunia telah dimusnahkan Mahatabib Telaga Langit. Habis tak bersisa. Sedangkan saudara Dimas ini masih sangat muda, tapi sudah mengenali Gu, bahkan tahu cara mengobatinya. Hanya ada satu kemungkinan. Dia adalah pewaris Mahatabib Telaga Langit. Pewaris Mahatabib? Kalau begitu, keluarga Pratama ini sedang mujur besar, bisa mendapatkan sandaran kuat seperti Tuan Dimas. Keluarga Pratama sebenarnya orang kelas rendahan. Setelah menempel pada keluarga Gunawan, mereka jadi sombong dan semena-mena menganggap orang lain tak ada. Kalau begitu, saudara Dimas kali ini pergi ke keluarga Pratama. Pasti akan mendapat kesulitan. Cepat, pergi bantu dia. Baik. Kesempatan untuk keluarga sahabat kami maju lebih jauh telah tiba. Hahaha. Dengar-dengar Nona Pratama, bertahun lalu pernah menandatangani janji nikah. Kenapa hari ini malah menikah dengan keluarga Gunawan? Keluarga Gunawan di Samudra Raya memang sangat berkuasa. Bisa menaiki kapal besar keluarga Gunawan adalah impian banyak orang di Samudra Raya. Putri saya, Alia Pratama, memang pernah diselamatkan orang dulu. Tuan Besar memang pernah membuat janji nikah untuk mereka berdua. Tapi sekarang, Tuan Besar sudah lama meninggal sebagai kepala keluarga Pratama. Kalau ada yang coba memanfaatkan janji ini untuk mendekati keluarga kami tak akan terima. Ini bukan keluarga kami yang ingin mendekati Gunawan dan mengkhianati janji, kan? Jadi, saya harap semua mulai sekarang bicara jangan sembarangan. Keluarga Pratama tak berani lawan Gunawan. Kalian semua juga tak berani lawan mereka. Kalau si bocah itu tak datang, itu lebih baik. Tapi kalau datang, dia hanya akan mencari malu sendiri. Siapa yang kau bilang cari malu? Siapa yang kau bilang cari malu? Kamu siapa? Aku Dimas Mahesa. Atas perintah guru, datang untuk menikahi Alia Pratama. Dimas Mahesa, tak kusangka kau benar-benar berani datang. Kau cuma anak kampung, dari daerah terpencil. Berani benar datang kemari, untuk menikahi Alia. Benar-benar seperti kata ingin menikah dengan angsa. Dimas Mahesa, karena kau sudah datang, hari ini akan kujelaskan. Janji nikahmu dengan Alia atas kuasaku Bima Pratama dinyatakan batal. Batal. Tahukah kau janji ini dulu adalah hasil ayahmu memohon dengan bersujud? Keluarga Pratama sudah bukan keluarga Pratama 16 tahun lalu lagi. Sekarang keluarga kami sudah naik kapal besar keluarga Gunawan. Kau ini siapa? Betul. Alia kami akan menikahi Tuan Muda Gunawan, Kevin Gunawan. Kau peramal tengik sok ganteng. Masih mau bawa-bawa janji nikah jadul itu untuk nempel sama Alia? Lihat diri sendiri dulu sana. Tampang kiri macam apa? Oh begitu, anjing kampung nemuin majikan baik. Pantasan teriaknya keras banget. Dimas Mahesa, aku peringatkan kau, jangan keterlaluan. Dulu kau cuma ngasih Alia 2 batang obat rumput murahan. Aku orangnya adil. Hari ini kubalikin 100 kali lipat.
Hutang budi dulu. Sudah kubayar lunas. Cepat bawa sekeranjang tanaman obat ini. Pergi dari sini. Dimas Mahesa, kalau bukan karena kau dulu menyelamatkan Alia, sudah lama kusuruh orang. Usir kau keluar. Kalian tahu nggak, janji nikah ini membawa sumpah langit dan bumi. Tak boleh dilanggar, atau kutukan langit akan turun, keluarga Pratama takkan sanggup menanggungnya. Wahahaha. Apa kutukan langit? Kau ini baca novel kebanyakan ya? Masih ngantuk? Jangan coba-coba tipu aku dengan mistik itu. Ku beritahu kau, malam ini pertunangan ini kami batalkan. Alia Pratama, apa dia juga berpikir begitu? Benar. Dimas Mahesa, kau seharusnya tidak datang malam ini. Alia Pratama, apa dia juga berpikir begitu? Benar. Dimas Mahesa, kau seharusnya tidak datang malam ini. Alia Pratama, kau juga merasa aku datang untuk mengandalkan keluargamu? Memangnya kenapa? Keluarga Pratama makin maju pesat dan kini bersatu dengan keluarga Gunawan. Kau bawa janji nikah dari 15 tahun lalu? Bukankah cuma ingin menumpang keluarga kami dan masuk kalangan atas? Guru Agung, Anda bisa obati segala penyakit di dunia, tapi tak pernah menyangka betapa jahatnya hati manusia. Dimas Mahesa, memang dulu kau selamatkan nyawaku. Tapi sekarang, aku sudah jadi tunangan. Tuan muda Kevin Gunawan. Di masa depan, aku akan jadi nyonya kota Samudra Raya. Sedangkan kau, cuma anak kampung miskin yang keluar dari daerah terpencil. Antara kita, status sudah beda bagai langit dan lumpur. Aku baru pertama kali melihat orang yang bisa menyebut lupa daratan demi untung dengan terdengar mulia di luar. Dimas Mahesa, kau siapa? Berani-beraninya menasihatiku? Ku beritahu kau, aku Alia Pratama, meski menikahi anjing liar pinggir jalan, akan pernah mau menikah dengan pria sepertimu. Kau cuma tabib kampung? Sok merasa diri penting? Masih berkhayal menikahi putriku? Mimpi kosong saja. Aku turun gunung atas perintah guru untuk menikahimu. Tak kusangka keluarga Pratama ternyata ikut arah angin, lupa daratan demi untung. Hari ini ku cabut janji nikah ini. Akibatnya, keluarga Pratama akan hancur dan mati. Hah, dasar. Di hari bahagia putriku, kau peramal tengik ini berani mengutuk kami? Petugas keamanan. Usir dia keluar. Ajal sudah dekat masih tak sadar. Siapa menanam dosa menuai celaka? Di Samudra Raya, berani macam-macam pada keluarga Gunawan? Aku ingin lihat kau peramal ini bagaimana bisa membuat keluarga Pratama tak bisa hidup. Ah, dunia ini memang ada tingkatan tinggi rendah, yang mulia dan yang hina. Sudah jelas bedanya. Kau cuma orang rendahan, masih berkhayal langsung naik derajat? Hah? Kau siapa? Kevin Gunawan dari keluarga Gunawan. Tak pernah dengar. Kau ini udah mau mati ya? Kalau tahu diri, cabut janji nikah dan minggir. Kalau tidak, kukuliti kau hidup-hidup. Kulitmu akan kutaruh di depan pintu rumahku, khusus buat bersihin sepatuku. Janji nikah Mahatabib Telaga Langit. Bukan urusanmu untuk ikut campur. Wah, sok penting banget. Kau ini, Mahatabib Telaga Langit itu, orang kayak kau, pantas nempel ke dia? Yan, siapa itu Mahatabib Telaga Langit? Mahatabib Telaga Langit. Adalah sumber ilmu tabib agung, bersemayam di alam gaib Laut Utara, menguasai hidup mati dan yin-yang. Dia adalah pantangan yang tak boleh dibicarakan di dunia manusia. Mahatabib Telaga Langit. Sehebat itu? Lalu janji nikah ini? Siapapun yang menyebut nama Telaga Langit dengan lancang, walau bangsawan darah istana sekalipun, akan kena serangan balik hukum langit, garis darah mengering habis. Seperti kata pepatah, Telaga Langit muncul, takdir langit berubah, si pendusta mencelakakan seluruh keluarganya. Tak ekstrim yang kalian bilang. Tapi, ilmu tabibku memang sedikit lebih tinggi dibanding tabib biasa. Cuma sedikit saja. Ku bilang Mahatabib Telaga Langit itu, apa hubungannya denganmu? Dimas Mahesa, kalau engkau tak segera pergi, aku benar-benar tak bisa jamin nyawamu. Janji nikah dengan Alia Pratama ini, dulu kakekmu sendiri di perguruan kami, berlutut 7 hari 7 malam untuk memohonnya. Ini pemberian guruku
untuk keluargamu. Sekarang, kau malah menghinanya begini. Hah! Hari ini aku Alia Pratama, memang mengingkari janji. Terus mau apa? Hari ini aku yang putuskan. Surat ikatan nikah murahan ini, calon istriku. Hari ini kurobek, mau apa lagi? Hah! Janji nikah sudah hancur, kutukan langit akan turun. Hah! Kau keterlaluan. Masuk peran ya. Sok-sokan jadi Mahatabib Telaga Langit. Kutukan langit. Keluarga Pratama sekarang sedang di puncak kejayaan. Justru kau cuma bawa secari kertas busuk, menipu orang. Kau yang pantas kena karma. Ci! Si miskin kere. Terlalu lama jualan ramalan, sampai sok bisa mengendalikan segalanya? Wahahaha. Dimas Mahesa, buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Mulai hari ini, aku Alia Pratama adalah penguasa Samudra Raya. Bahkan jika ada kutukan langit, apa yang bisa dia lakukan pada keluarga kami? Kutukan langit sudah turun. Semua anggota keluargamu sakit parah, tak tertolong lagi. Harga saham grup Pratama jatuh ke nol, bangkrut. Semua asetmu berpindah tangan. Hah! Grup Pratamaku bernilai miliaran. Denganmu, si kampungan, berani mengancamku soal kebangkrutan? Batuku saja bisa menenggelamkanmu. Dimas Mahesa, omong panjang lebar, cuma demi uang kan? Di kartu ini ada 2 miliar 200 juta rupiah. Cukup untuk sisa hidupmu. Ambil dan lenyap. Jangan ganggu urusan baikku dengan Tuan Muda Gunawan. Benar-benar sekelompok katak dalam tempurung yang tak tahu diri. Akulah penguasa Samudra Raya. Kalau aku mau kau mati, itu kehendak langit. Hah? Sudah di ujung maut masih keras kepala. Siapa itu Kevin Gunawan? Berani tidak hormat pada Tuan Dimas? Cari mati. Gas cepat. Yang di ujung maut, masih keras kepala, tampaknya kau. Hari ini akan kuperlihatkan padamu, apa itu langit. Kutukan langit datang. Alia, kau bagaimana? Kutukan langit terbukti. Orang ini jangan-jangan benar Mahatabib Telaga Langit? Keluarga Pratama ini menyinggung Mahatabib Telaga Langit. Berarti kalian mati? Mustahil. Mahatabib Telaga Langit, tokoh legenda. Keluarga Gunawan kami terhormat, pun hanya pernah mendengar namanya. Orang ini, mana mungkin dia Mahatabib Telaga Langit? Keluarga Gunawan di mataku, cuma katak dalam tempurung, badut rendahan. Dimas Mahesa, apa yang kau lakukan pada kami? Inilah kutukan langit. Bersiaplah urus jenazah kalian. Jangan pergi. Hari ini, gue pasti cincang kau. Tabib Suci Santoso tiba. Hahaha. Dimas Mahesa, Tabib Suci Santoso Tabib Suci masa kini, dokter pribadi keluarga Gunawan. Orang yang dia selamatkan, lebih banyak dari nasi yang kau makan. Dengan dia di sini, semua tipu muslihatmu percuma. Tabib Suci datang. Keluarga pertama kami selamat. Santoso datang bawa hadiah, rayakan pernikahan Tuan Muda Gunawan. Mana ada yang perlu dirayakan? Keluarga calon istri gua dibikin setengah mati sama orang ini. Cepat periksa kenapa ini. Apa? Berani-beraninya ada yang sakiti. Besan Tuan Muda Gunawan? Sungguh kurang ajar. Kuhargai usahamu belajar ilmu tabib. Kupesan satu hal. Orang-orang ini tak bisa kau selamatkan. Jangan cari masalah sendiri. Dari caramu bertindak, sepertinya pernah belajar ilmu tabib, tapi hatimu tak lurus. Berani menyakiti orang di jamuan pertunangan. Tuan Muda Gunawan. Dimas Mahesa, trik recehmu di hadapan Tabib Suci Santoso sama sekali tak ada artinya. Ah, nasihat baik susah menyadarkan orang yang memang pantas mati. Hah! Jarum pertama lancarkan meridian, tuntunan lurus usia yang jahat. Jarum kedua tenangkan jiwa. Jarum kedua tenangkan jiwa. Panggil energi positif kembali. Jarum ketiga tekan bala jahat. Lawan takdir kunci jiwa. Tuan Muda, penusukan selesai. Sudah sembuh. Aku tak merasa sakit lagi. Tabib Suci Santoso sungguh hebat. Dimas Mahesa, inilah tabib sejati. Bukan seperti penipu keliling sepertimu. Darah hitam ini, setelah dimuntahkan, langsung terasa badan jauh lebih ringan. Terima kasih Tabib Suci Santoso.
Ilmu tabib suci Santoso tak tertandingi. Boleh saya tanya, tabib suci Santoso? Tadi kami kenapa? Nyonya Pratama, tadi kalian berdua hanya keracunan saja. Saya sudah menanganinya. Anda dan keluarga sudah sembuh. Terima kasih banyak. Dimas Mahesa maling kecil. Berani-beraninya kau meracuni kami. Cepat berlutut. Tipu daya racunmu sudah terbongkar oleh tabib suci Santoso. Sekarang saatnya kita menghitung semua utangmu. Betul. Kau memang orang tak tahu malu. Karena terdesak, kau malah meracuni kami. Aku pewaris Mahatabib Telaga Langit, tak pernah meracuni orang. Dia cuma menunda kutukan langit 1 menit. Kau jangan menakut-nakuti secara berlebihan. Menyerahlah. Kalau tidak, kau akan mati tanpa jasad utuh. Hahaha. Ilmu tabibmu lumayan. Tapi pernah dengar kutukan langit tak ada obatnya? Hahaha. Nak, aku akui ilmu racunmu bagus. Sayangnya, kau salah jalan. Cuma bisa menakut-nakuti dengan trik racun murahan. Hahaha, Mahatabib Telaga Langit hanya tokoh dalam legenda. Kutukan langit memang kejam, tapi di dunia ini tak pernah ada catatan tentangnya. Bagus, hari ini kau bisa lihat sendiri. Dimas Mahesa, sebaiknya kau datang dan minta maaf pada kami. Kalau tidak, akan kusuruh calon menantuku mengajarimu cara jadi anjing. Dengan kalian si remah tak berarti. Pantas? Tuan Muda Sulung, orang yang begitu sombong dan nekat, jangan kotori tanganmu. Biar aku coba jurus kecilku, tangkap dia untukmu. Jangan bunuh. Gue belum puas main. Kutukan langit. Tinggal 30 detik. Hahaha, berlagak mistis. Aku sudah 30 tahun lebih jadi tabib. Apalagi yang belum kulihat. Akan kugunakan jarum huayang untuk mengunci meridianmu, membuatmu jadi orang tak berguna. Lihat, masih berani cakap besar? Jarum huayang, rupanya tabib suci Santoso serius. Pemuda itu mungkin bakal cacat. Sayang masih muda. Tapi tak menempuh jalan benar. 10 detik. Kau hitung sendiri ajalmu? Cukup tepat juga. Sekarang berlutut dan minta ampun, ku beri kau mayat utuh. 3, Jarum pertama putuskan 3 meridian yin kakimu. Ajari kau sombong. Angkuh. 2, Jarum kedua hancurkan titik utama di lehermu. Ajari kau berlagak mistis. Berani lawan atasan. Jarum ketiga rusak semua meridian tubuhmu. Ajari kau kasar. Jahat. Berlututlah. 1. Ini mustahil. Kau manis kecil. Apa yang kau lakukan padaku? Kutukan langit tak bisa dibalik. Kutukan langit tak boleh dilawan. Kutukan langit tak bisa ditebus. Cuma kalian berapa orang berani halangi kutukan langit? Kalian cuma belalang yang coba halau kereta. Tak tahu kemampuan sendiri. Apa ini kutukan langit? Kau benar-benar dari Telaga Langit? Tabib suci Santoso mati dengan cara aneh. Apakah tadi benar-benar kutukan langit? Kabarnya, Mahatabib Telaga Langit menguasai ilmu tabib luar biasa. Tabib suci Santoso ini berani menentang Mahatabib Telaga Langit. Memang mati pun pantas. Hah, Mahatabib Telaga Langit? Dia saja, saudara-saudara sekalian, kalian semua telah ditipu oleh ilmu sesatnya. Kutukan langit apa itu? Itu jelas-jelas adalah ilmu gu terlarang yang telah hilang ratusan tahun dari tanah Gubaliar. Dia bukan Mahatabib Telaga Langit. Dia adalah penyihir gu sesat. Benar, aku juga pernah dengar dari kakek tentang bencana ilmu gu. Menyamar sebagai tabib dengan ilmu sesat. Sinar ungu aneh yang turun tadi adalah bukti terbaiknya. Penyihir sesat seperti ini tak diterima langit bumi. Tabib Santoso seumur hidup berbuat baik, jasa dan pahalanya tak terhitung. Tak disangka di akhir hayatnya, dia malah dibunuh oleh tabib sesat ilmu gu, hingga mati tak tenang. Jika kita biarkan tabib gu merajalela, berkuasa di atas kita semua, hari ini adalah tabib Santoso, besok bisa jadi orang tua, istri, dan anak, kita yang hadir di sini. Musnahkan tabib gu, jaga jalan lurus kami. 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 Kevin Gunawan, kau pandai merangkai kata manis palsu, bisa memutarbalikkan fakta. Tapi aku justru penasaran, kalau ilmu gu ini sudah hilang 100 tahun, bagaimana kau bisa langsung mengenalinya? Jangan-jangan kau pernah melihatnya?
Ternyata benar. Dugaan Tuan Muda Gunawan. Penyihir gu sesat ini mulai panik dan menggigit sembarangan. Semua berhati-hati dan waspada. Kita harus menaklukkan penyihir gu sesat ini bersama. Berani sekali kau penyihir gu sesat. Sudah melukai muridku. Masih tidak mau menyerah. Tabib Abadi Wijanarko, guru dari Tabib Suci Santoso. Tabib Abadi Wijanarko hampir berusia 100 tahun, sangat mirip Dewa Abadi. Kekuatannya pun tak terduga. Penyihir gu sesat ini pasti mati. Dimas Mahesa, Tabib Abadi Wijanarko, pernah menerima sekali bimbingan dari Mahatabib Telaga Langit. Ilmu tabibnya tak tertandingi di dunia. Dijuluki Dewa Hidup. Beliau datang ke sini hari ini. Kau tunggu saja ajalmu. Dibandingkan dengan Tabib Abadi Telaga Langit, tentu beda bagai langit dan lumpur. Tabib Abadi Wijanarko ini ternyata pernah dibimbing guru. Berjumpa di sini juga ada jodohnya. Kulihat kau masih muda. Tapi sudah kuasai ilmuku. Memang bakat luar biasa. Sayangnya kau masuk jalan sesat. Bunuh muridku, menyamarkan diri sebagai Mahatabib, menyalahgunakan ilmuku dan racun, merusak dunia. Sungguh pantas mati beribu kali. Usiamu yang sudah tua sia-sia, sampai ke badan anjing. Bahkan identitasku, tidak bisa kau kenali. Beraninya kau, penyihirku sesat. Kulihat usiamu tak seberapa, tapi mulutmu besar sekali. Beranikah kau bertanding 3 babak denganku? Kalau kau menang, hari ini aku jamin kau tetap damai tanpa masalah. Ayo keluarkan semua jurusmu. Belum pernah ada orang yang bisa hidup setelah menerima satu lapangan dari Tabib Abadi Wijanarko. Hari ini kau pasti mati. Hah, baiklah. Darah jadi wujud, tulang dendam jadi ular, 9 yin kumpulkan bala. Racun buas renggut jiwa. Ilmu remeh. Berani ajar dukun. Jarum emas jadi tulang. Formasi 3 unsur. Titah suci Taiyi. Segala bilah ke pusat. Pergi. Bocah, ini jurus tua ini. Metode jarum emas pengunci energi. Kau mati. Hah? Apa? Ini... Seratus herba bersatu roh. Mekar layu sesuka hati. Urat bumi tercabut. Naga hijau ikat raga. Pergi. Hahaha. Inilah ilmu Changsun sempurna. Bisa kendalikan tanaman obat. Bunuh 10 gajah. Lihat kau mati kali ini. Tabib gu ini kuat sekali. Bisa ubah racun jadi jarum perak. Hancurkan ilmu Changsun. Berisik. Pertama, mulai hari ini, aku resmi batalkan pertunangan dengan keluargamu. Mulai sekarang, tak ada lagi hubungan apapun di antara kita. Kedua, akulah Mahatabib Telaga Langit. Kalau tak percaya, tanyakan sendiri pada Arman Saputra. Dimas Mahesa, kau meracuni orang, berpura-pura jadi Mahatabib. Sudah keterlaluan. Sekarang berani-beraninya. Sebut nama kepala keluarga Saputra. Jika Mahatabib Telaga Langit adalah dewa di dunia medis, maka kepala keluarga Saputra adalah rajanya dunia bisnis. Tak kuduga anak kecil tengik ini lumayan dapat informasinya. Benar kepala keluarga Saputra. Hari ini memang sudah sembuh. Tapi pasti bukan dibuat oleh penyihir gu sesat sepertimu. Penyakit langka kepala keluarga Saputra, penyakit rumit yang sulit diobati itu, bahkan Tabib Abadi Wijanarko pun tak punya cara. Mana mungkin kau yang bisa menyembuhkannya? Yuyan, lebih baik kita segera tangkap penyihir gu sesat ini. Tangkap dia sekarang. Daripada dia terus bicara asal-asalan, mulutnya penuh omong sampah di sini. Pengawal, pukuli sampai mati. Penyihir gu sesat ini, serbu. Siapa yang berani? Berani lancang pada Mahatabib Dimas Mahesa? Siapa yang berani tidak hormat pada Mahatabib Dimas Mahesa? Bukan keluarga Saputra. Nona Sulung. Katanya keluarga Saputra berseteru dengan keluarga Gunawan. Kenapa dia ke sini? Mahatabib Dimas, Nona Sulung memanggilnya. Mahatabib? Jangan-jangan dia yang selamatkan kepala keluarga Saputra? Kehadiran Nona Sulung Saputra, keluarga Pratama tak sambut layak.
Mohon maaf, Nona Sulung. Nona Saputra, hari ini kami tangkap seorang penyihir palsu yang mengaku Maha Tabib. Dia berani-beraninya mengaku dialah yang menyelamatkan kepala keluarga Saputra. Kebetulan Nona datang, serahkan padanya untuk dihukum. Nona Sulung Saputra, lama tak berjumpa. Dengar kabar kepala keluarga Saputra sembuh dari sakitnya hari ini. Saya belum sempat datang memberi selamat. Begini, saya serahkan si penipu penyihir ini pada Nona Sulung untuk dihukum sebagai hadiah selamat dari Kevin Gunawan. Kalian bilang dia penyihir yang mengaku Maha Tabib? Benar, penyihir ini gunakan ilmu sesat, bunuh tabib pribadi keluarga Gunawan, Tabib Suci Santoso. Dan guru Tabib Suci Santoso, Tabib Abadi Wijanarko, dia lukai parah. Semua yang hadir di sini bisa jadi saksi. Kata Kevin tak bohong. Nona Sulung, inilah penyihir itu. Silakan Nona putuskan. Buka mata kalian, lihat baik-baik. Ini adalah Maha Tabib Dimas Mahesa yang menyembuhkan ayahanda saya. Orang ini ternyata yang menyelamatkan kepala keluarga Saputra. Nona Saputra sendiri yang jadi saksi. Masa bisa salah? Kita salah tuduh. Penyihir gu sesat ini? Bukan. Salah tuduh Maha Tabib. Nona muda, apa Anda salah lihat orang? Orang ini cuma tabib desa. Mana mungkin dia Maha Tabib yang menyelamatkan kepala keluarga Saputra? Betul, Nona muda. Orang ini ilmu gunya sudah sangat matang. Paling jago menipu orang, tak seperti orang dari jalan lurus. Jangan-jangan Anda juga kena sihir penyihir gu sesat ini? Apa? Waktu Maha Tabib Dimas Mahesa selamatkan ayahanda saya, harus minta izin kalian dulu? Nadia Saputra, aku panggil kau Nona muda, itu sudah menghormatimu. Hari ini kau berani datang ke pernikahanku, memalukan tunanganku. Besok kau pasti berani ke grup Gunawan untuk mengacau-acau. Pemuda ini, siapapun yang datang, tak akan bisa selamatkan dia. Dikasih hati minta lebih. Hanya grup Gunawan, keluarga Saputra kami, tak pernah anggap penting. Dengarlah, hari ini Maha Tabib Dimas Mahesa telah selamatkan ayahanda saya. Dia adalah penyelamat keluarga Saputra. Siapa tak hormati dia, berarti hina keluarga Saputra. Maha Tabib, mari kita pergi. Tunggu dulu. Meski cowok ganteng ini selamatkan kepala keluarga Saputra, tapi dia racuni calon istri dan keluarganya, bunuh tabib andalan keluarga Gunawan. Itu fakta, bukan? Nadia Saputra, kau mau pergi? Tuan muda tak halangi. Tapi nyawa bocah ini harus tinggal di sini. Kau ingatkan saya. Masih ada keluarga Pratama, ikan lolos jaring ini, yang belum dihitung. Kau masih sok berani di sini? Ku beritahu, keluarga Pratama selama ini bukan tumbuh karena ditakut-takuti. Kau cuma menindas karena punya beking. Mengandalkan Nona Sulung Saputra, membelamu. Lupa daratan sampai lupa nama aslimu ya. Menindas karena punya beking. Bukannya itu kartu nama keluarga Pratama? Dimas Mahesa, jangan kau berani. Minta semakin banyak. Ku peringatkan, jangan kira ada Nona Saputra. Kau bisa keluar dari sini. Kalian semut tak tahu nyawanya di ujung tanduk. Kutukan langit. Mahagu, grup Gunawan saya, ingin merger dengan grup Mahesa, tapi bos grup Mahesa itu keras kepala, berkali-kali menolak tawaran perusahaan kami. Mohon Mahagu, tanamkan gu padanya, agar saya bisa telan si tua bangka itu, dan kabulkan keinginan hamba. Surya Gunawan, kau cari mati? Berani-beraninya suruh saya bertindak. Hamba tak berani, hamba tak berani. Hamba semua ikut aturan Mahagu. Suruh anakmu bawa pulang Nona Sulung keluarga Pratama ke sini setelah saya gunakan tubuh dingin mutlak, Alia Pratama, untuk sempurnakan gu rahasia pamungkas. Manfaatnya pasti tak akan kurang untukmu. Anak hamba sedang bertunangan dengan keluarga Pratama. Kurang dari 1 jam lagi, Alia Pratama pasti bisa dibawa pulang. Saat itu, serahkan pada Mahagu. Kutukan langit? Oh, begitu rupanya. Maha Tabib Telaga Langit membantu Arman Saputra cabut gu yang saya tanam.
tunggu. Sekarang, pergi ke jamuan pertunangan anakmu, mungkin masih bisa dapat jasad utuh. Kalau terlambat, dewa hidup pun tak bisa selamatkan. Ingat, jangan ganggu pemuda itu yang berpakaian peramal. Kau takkan sanggup lawan dia. Terima kasih atas bimbingan Mahagu. Ibu, ayah, ibu, kenapa? Jangan nakuti aku. Alia, Dimas Mahesa, kau pengecut hina. Kau yang celakai keluarga kami. Alia. Jangan bicara, tarik napas dalam. Kevin, dadaku sakit sekali. Aku hampir tak kuat. Kalau aku mati, kau gantikan aku. Alia, Berani melawan Mahatabib Dimas? Memang mati pun pantas. Kau juga mau coba? hari ini kubunuh kau. Aku ganti marga jadi Mahesa. Hentikan. Hentikan. Haha. Dimas Mahesa, ayahku datang. Kau cowok ganteng, tamat riwayatmu. Kau tahu siapa ayahku? Ayahnya Surya Gunawan, dalam beberapa tahun terakhir di dunia bisnis, kuda hitam. Di bawah kepemimpinannya grup Gunawan, belakangan ini bisa saingi grup Saputra. Surya Gunawan ini beraksi kejam dan tak kenal ampun. Yang melawannya selalu mati tanpa alasan jelas. Lebih baik kau hati-hati. Lalu apa? Ada apa ini? Ayah bela aku. Aku dan Alia, jamuan pertunangan yang bagus ini, semua gara-gara si Dimas Mahesa yang ganteng itu membuat onar total. Si cowok ganteng itu dengan ilmu membunuh seluruh keluarga Pratama. Bahkan Habib Suki Santoso juga dibunuhnya. Aku akan menuntutnya. Tapi Nadia Saputra selalu melindungi penyihir sesat ini. Ayah, sekarang ayah datang. Ayah harus membela aku. Benarkah ini? Benarkah ini? 100% benar. Kalau ada satu kata bohong, biar disambar petir 5 kali. Kepala keluarga Gunawan, keluarga pertama berbuat sewenang-wenang karena punya booking, menantang Mahatabib Telaga Langit, dihukum oleh Mahatabib. Mati pun pantas. Apa? Kau hanya percaya omongan sepihak anakmu? Tidak ayah. Ayah tahu, aku tak pernah bikin onar di luar. Gara-gara tabib sesat ilmuku ini, yang membunuh orang tak bersalah, membunuh seluruh keluarga besan ayah. Kalau aku tak balas dendam, mereka akan mengira keluarga Gunawan tak berdaya. Jadi, kau juga mau membela keluarga Pratama? Membela anakmu yang merasa dizalimi? Kalau kau ke jamuan pertunangan anakmu sekarang, mungkin masih bisa ambil jasadnya yang utuh. Kalau terlambat, dewa hidup pun tak bisa selamatkan. Ingat, jangan ganggu pemuda berpakaian peramal itu. Kau takkan sanggup lawan dia. Begitu rupanya. Ayah, kau harus bela aku. Kau si cowok ganteng, habis sudah kau. Ayah, apa yang kau lakukan? Dia yang bunuh orang kita. Kenapa pukul aku bukan dia? Sudah berapa kali ayah ingatkan? Di luar harus bertindak rendah hati. Selalu ada yang lebih hebat. Hari ini kalau bukan adik ini memberimu belas kasihan, kau sudah mati tanpa jasad utuh. Ayah, kurasa kau dibutakan oleh amarah. Ayah ulangi sekali lagi, dia si cowok ganteng ini yang bunuh orang kita duluan. Dia yang mulai. Tamparan ini karena kau buta menilai orang, tak kenal orang hebat. Ayah, kau gila? Tamparan ini karena kau membuat onar, tak kapok-kapok. Ayah, apa yang kau lakukan? Dia yang. Tamparan ini karena kau liar dan semaunya, merusak tatanan moral. Apa? Ketua grup Gunawan yang biasa sombong dan angkuh ternyata bersujud di depan orang asing. Surya Gunawan selama ini naik jabatan kan cuman pakai kesenjangan informasi. Dia pasti sudah tahu. Ini Mahatabib Telaga Langit. Ayah, selama ini orang lain yang sujud pada kita. Hari ini kau kenapa bersujud di depan orang asing? Diam, anak durhaka. Kau tahu siapa dia? Saudara muda,
Di kartu ini ada 10 miliar. Mohon maafkan anak saya yang tak tahu diri. Orang besar berhati lapang. Uang ini anggap saja sebagai permintaan maaf dari anak saya. Bagaimana dengan urusan keluarga Pratama? Urusan keluarga Pratama. Itu masalah mereka sendiri yang cari gara-gara sombong, mati pun pantas. Kami di sini tak akan bocorkan informasi sedikit pun. Selain itu, juga tak akan membawa pengaruh sedikit pun pada Anda. Mohon kesediaan Anda untuk tinggalkan alamat. Di rumah saya masih ada berbagai barang antik dan pusaka, mobil mewah dan wanita cantik. Mohon terima semuanya. Hari ini mohon beri anak saya kesempatan. Ayah, ayah gila, kau dulu minta maaf pada musuh kita. Pengawal, kurung dia. Ayah, ayah, ayah. Saudara muda, bagaimana cara saya menangani ini? Apakah Anda puas? Ayah Kevin Gunawan lebih bisa menilai situasi. Sudahlah, masalah ini sebenarnya tak ada hubungan dengan keluarga Gunawan. Saya hanya urus pembatalan janji nikah dengan keluarga Pratama. Yang lain tak saya pedulikan. Terima kasih atas pengampunan Anda. Kami aturkan salam perpisahan. Mahatabib? Silakan. Tentang kejadian hari ini, jika ada satu orang yang bocorkan, bunuh di tempat. Mengerti? Nona muda, ada keperluan apa datang ke sini? Jangan-jangan penyakit lama, ayahanda kambuh lagi? Ayahanda saya sehat-sehat saja. Terima kasih atas perhatian Tabib Dimas. Sejak Bapak pergi, ayahanda saya mendapat kabar pasangan aliansi pertama malam ini adalah Kevin Gunawan. Keluarga Gunawan di Samudra Raya ini, keluarga elit papan atas, meski tak sebanding grup Saputra. Kekuatannya tak boleh diremehkan. Sejak keluarga Gunawan numpang kapal besar ini, mereka makin sombong dan angkuh, tak menganggap siapa-siapa. Ayahanda saya khawatir, Bapak akan dipermalukan di sini. Khusus menyuruh saya membantu Bapak. Ternyata benar. Kedua keluarga ini buta menilai orang. Tak mengenal Bapak, identitas sejatinya, hampir melukai Bapak. Tidak apa-apa. Hanya keluarga Gunawan dan Pratama bisa apa terhadapku? Nona Saputra, datang ke sini, mungkin ada tujuan lain. Silakan katakan. Mahatabib Dimas Mahesa, perhitungannya memang luar biasa. Ayahanda saya menyuruh saya melidiki empat penangananku, sudah ada hasilnya. Mohon Bapak berkenan ke kediaman, bersama kita musnahkan penjahat ini. Grup Saputra pantas disebut pemimpin bisnis Samudra Raya, bisa cepat menemukan penjahat ini. Mahatabib Dimas Mahesa, silakan. Sudah berapa kali aku bilang padamu untuk bertindak rendah hati. Rendah hati. Tapi kau tak mau dengar. Sekarang lihatlah, pernikahan hancur. Orang-orang keluarga Pratama dibunuh. Aku lihat bagaimana kau membereskannya nanti. Hanya keluarga kecil, Pratama saja, tak ada artinya. Banyak keluarga di luar sana ingin bersekutu dengan kita lewat pernikahan. Aku tak percaya, selain Alia Pratama, ada yang lain? Kau tahu apa? Alia Pratama punya tubuh dingin mutlak. Yang langka sekali seabad. Dia yang diminta Mahagu. Bawa dia masuk, persembahkan untuk Mahagu buatku. Itu yang terpenting sekarang. Kau terlalu sombong, tak menghormati siapapun. Urusan baik ini jadi rusak karena kau. Seseram itu katamu? Aku tak percaya, tanpa Alia Pratama, dunia ini berhenti. Lagi pula, hari ini aku sudah cukup banyak masalah. Ada Mahatabib ini, ada kutukan langit itu. Sekarang tidak bangun lagi. Apa? Mahagu? Tak habis-habis. Mahagu, anak hamba nikah dan roboh, mulutnya tak terkendali. Dia tak sengaja menghina Anda. Mohon maafkanlah kesalahan orang kecil ini. Hamba akan cari cara untuk menemukan orang dengan tubuh seperti Alia Pratama. Ayah, di Samudra Raya, Anda nomor 1. Arman Saputra yang tua itu pun tak berani macam-macam. Sekarang, kenapa Anda memberi hormat besar pada monster berbulu itu? Mohon Mahagu beri anak hamba kesempatan. Surya Gunawan, kau lupa ya? Siapa yang membantumu bangkit? Hamba tak pernah lupa. Hamba tak berani lupa. Tanpa bantuan Tuan. Grup Gunawan saya. Bahkan bukan apa-apa. Tolong Mahagu, ampuni anak saya. Sebagai penguasa Samudra Raya, kau bahkan tak bisa menangani Alia Pratama saja. Sepertinya keluarga Gunawanmu tak layak dibantu lagi.
Ayah, tolong. Mahaku, ampunilah. Tolong lihat, selama ini hamba sudah banyak bekerja untuk Tuhan. Walau tak berjasa, sudah berjerih payah. Ampuni hamba. Kau dapat satu kesempatan lagi. Gagal lagi, kau yang mati. Perintahkan saja Mahaku. Hamba akan berusaha sekuat tenaga menyelesaikan ini. Putri kedua Arman Saputra, Rina, sekarang ada di gedung gunawanmu. 15 menit lagi, aku ingin melihatnya berdiri di depanku. Kalau ada kesalahan lagi, akibatnya seperti apa, kau lebih tahu dariku. Hamba tahu. Hamba tahu. Wah, Saudara Dimas datang. Silakan duduk. Jangan sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Kepala keluarga Saputra, bukannya saya minta Anda istirahat 3 hari? Kenapa buru-buru begini? Berkah Saudara Dimas, tubuh saya sudah sehat. Saudara Dimas, saat Anda obati saya dulu, Anda bilang penyakit ini disebabkan Gu dan suruh saya cari petunjuk si penanam Gu. Saya tak berani tunda, langsung saya selidiki. Ternyata dapat beberapa info. Silakan bicara. Saya dengarkan baik-baik. 10 tahun lalu, saat ibu saya meninggal, grup Saputra baru mulai, sering gagal. Saya sangat putus asa. Pulang ke rumah, saya ketemu seorang pria tua. Dia bilang ada jodoh dengan saya, lalu kasih saya sekaleng teh gratis. Dia beritahu, teh ini jangan diseduh. Daun teh tak bisa diminum. Lalu buat apa? Taruh di kepala ranjang untuk penekan jiwa. Terus, Lalu keluarga Saputra mulai jalan lancar, makin maju pesat, hingga jadi grup bisnis paling top di seluruh Samudra Raya. Semua orang pada patuh sepenuhnya. Wah, Saudara Dimas sungguh, perhitungannya luar biasa. Sejak hari itu, saya jadi sering pingsan tak sadar, sampai ketemu Tuan Dimas. Itu bukan teh, penekan jiwa, tapi gue pemakan jantung untuk hisap darah inti kehidupan. Kekayaanmu dibayar dengan kehancuran keluargamu. Berkat Bapak Dimas, nyawa keluarga saya terselamatkan. Sejak saya siuman, teh dalam guci itu tiba-tiba hilang. Pada saat yang sama, saya mengikuti ingatan. Menemukan jejak orang itu. Silakan lanjut. kami tahu tempat terakhir. Orang itu muncul adalah Gunung Puncak Hijau. Bukankah itu tempat perguruan Anda? Saya ingat sekarang. Saat orang tua itu memberi saya teh, dia bertanya, apakah saya ingin balas dendam? Balas dendam? Kenapa tiba-tiba? Benar. Dulu ibu saya sakit parah di rumah sakit. Uang untuk menyelamatkan nyawanya dicuri oleh sekelompok pencuri di jalan. Hingga pengobatan ibu tertunda. Dan akhirnya, beliau meninggal dunia. Lalu, Anda bertemu pendeta berjubah hitam itu? Betul. Saat itu saya putus asa, lalu bertemu orang tua itu. Dia menatap saya dan langsung bertanya, apakah saya mau balas dendam? Ayah, setelah itu, apakah Anda pernah bertemu dia lagi? Tidak pernah lagi. Kalau begitu, dia bisa membaca pikiranmu. Saya ingat. Ayah, bisa ceritanya sekalian selesai? Orang tua itu saat itu mengenakan jubah hitam berkibar tertiup angin. Di jubahnya ada lambang yang sangat jelas, lambang matahari. Ada gue di teh ini, jangan minum. Bapak Dimas, bagaimana kondisi putri saya? Nona sulung meminum teh ini yang sudah ditanamiku. Untuk sementara aman. Tapi Tuan Dimas, silakan bicara. gue di tubuh Nona sulung bernama Gu Sehati.
sangat berbeda dengan gu pemakan jantung tubuhmu. Besi hati, sesuai namanya, orang yang kena gu ini satu hati dan sumber dengan gu. Selama gu ada, orangnya hidup. Gu mati, orangnya mati. Dan lagi, gu ini tidak berada di tubuh Nona Sulung. Apa? Padahal tehnya diminum Nadia, tapi gunya juga tidak padanya. Lalu di mana gunya? Harap Tuan Dimas tunjukkan. Gunya ada di tubuh Nona muda kedua. Mahagu, sesuai permintaanmu, orangnya sudah dibawa. Kamu siapa? Apa maumu? Apa maunya? Nona muda kedua? Saya cuma ingin menawarkan secangkir teh, sekadar mengobrol lama. Mengobrol lama? Aku tidak kenal kamu. Mengobrol apa? Kurang tepat. Aku dan ayahmu, Arman Saputra, teman lama bertahun-tahun. Dulu kalau bukan karena dia menerima hadiah dariku, bagaimana mungkin keluarga Saputra bisa bertahan sebagai keluarga nomor 1 di Samudra Raya? Dengan kata lain, di sini, siapa hidup, siapa mati, semua aku yang tentukan. Ayah terima hadiahmu. Namun setiap jerih payah di grup Saputra adalah hasil ayahku sendiri. Dibangun dari nol? Apa urusanmu? Aku tak mau debat siapa benar salah. Aku cuma mau ambil bunga dari Arman Saputra. Pergi, ambil teh di meja itu, beri Nona muda kedua minum. Apa maumu? Aku? Wanita, suruh minum ya minum. Banyak bicara. Satu niat, dua nyawa. Hidup mati saling bergantung. Takdir terikat bagai dahan kembar. Jiwa saling tarik, napas seirama. Pergi, Apa yang kau lakukan padaku? biasa saja. Cuma tanamkan, guse hati. Huru ini menyambungkan nyawamu dan Nadia Saputra. Cabut gu ini, kau pasti mati. Biarkan gu ini, dalam 1 jam, kakakmu juga akan mati. Kali ini aku ingin lihat ayahmu Arman Saputra akan selamatkan ibu atau anak. Hahaha. Kau brengsek. Tak tahu malu. Tenang saja. Aku cuma mau main denganmu. Kalau mau bunuh kau, kau tak akan hidup sampai besok. Pergilah, bawa pulang Nona muda kedua. Mahagu, bolehkah aku dan Nona muda kedua berbincang lebih dalam? Sekalian meredakan kesedihanku kehilangan anak. Silakan. Terima kasih, Mahagu. Nona muda kedua, ayo, kuantar kau pergi. Serangga gu ada di tubuh Nona muda kedua. Jika serangga gu di tubuhnya dicabut, dia akan merasakan sakit luar biasa. Nyawanya terancam. Jika tidak dicabut, dalam 1 jam, Nona Sulung akan gatal-gatal hebat, berdarah dari 7 lubang, dan nyawanya tak tertolong. Kepala keluarga Saputra, sepertinya si bangsat Raja gu ini membuatmu memilih. Selamatkan yang sulung atau yang bungsu? Sungguh keterlaluan. Menyihirku saja sudah keterlaluan. Masih berani menyusahkan kedua, putriku. Tapi Tuan Dimas, kalau mau menyelamatkan orang, harus temukan Rina dalam 1 jam, kan? Tak usah cari. Nona muda kedua ada di sini. Apa? Di sini? Aku baru saja dari Gunawan tanda kontrak. Dia tak mungkin ada di sini. Tuan, buruk. Nona muda kedua penuh luka, rusak parah, dibuang di depan gerbang. Cepat-cepat, baringkan dia. Segera awasi keluarga Gunawan. Sudah dikirim orang.
Ayah, Rina, ada apa? Kenapa bisa begini? Bisa sampai berantakan seperti ini? ayah, kemarin aku rapat proyek di Gunawan. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Tapi kemudian, Surya Gunawan datang bawa orang menghentikan rapat. Disuruh orang mengikat dan membawaku ke rumahnya. Dia dan anaknya, bersama seorang pria bertopeng, menganiayaku. Pria bertopeng itu menanami gu di tubuhku. Tabib Sakti Dimas, tolong selamatkan aku. Nona muda kedua, jangan khawatir. Selama di sini, kau tak perlu takut. Surya Gunawan ini sudah mau mati rupanya. Berani menyentuh putriku. Tunggu. Rina, kau bilang Surya Gunawan. Dan anaknya? Bersekongkol dengan seorang pria bertopeng menanam gu padamu? Ya, dia dan anaknya memanggil pria bertopeng itu sebagai Mahagu. Mahagu. Ternyata benar dugaanku. Surya Gunawan ini ingin membunuhku dengan gu. Kuhancurkan dia. Kepala keluarga Saputra, saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan kedua nona dulu. Masalah balas dendam bisa dibicarakan nanti. Ah, apa yang dikatakan Tuan Dimas? Tadi Tuan Dimas bilang, karena gu sehati, hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Jangan-jangan kau sudah punya cara? Bawa aku ke kamar, aku ada cara. Tabib Sakti Dimas, ikut saya. Pelayan kepala Hartono dikendalikan oleh si bangsat Rajagu, tapi Nadia Saputra tidak. Sepertinya si bangsat itu ingin mengendalikan pelayan kepala untuk memata-matai kita. Tidak bisa, harus pakai siasat memancing harimau. Letakkan dia di ranjang. Silakan berdua, kepala keluarga Saputra. Di dalam kamar ini, apapun yang terjadi, jangan biarkan siapapun masuk. Dan juga, siapkan untukku daun mint segar. Aku ada gunanya. Semuanya, ikuti arahan Saudara Dimas. Pelayan kepala Hartono, dengar kata Saudara Dimas? Belum, segera ambil. Daun mint segar. Tuan Besar, di musim ini, mana ada daun mint segar? Saya akan usahakan. Kalau begitu, beratkanlah Saudara Dimas. Tabib Sakti Dimas, katanya si pengguna gu itu, aku dan kakak terkena gu bersamaan. Hanya satu yang bisa diselamatkan. Benarkah? Yang dia katakan memang benar. Tapi, Kalau begitu, tolong selamatkan kakakku. Kakakku lebih tegar dariku. Bertindak cepat dan tegas. Sama persis seperti ayah. Aku percaya, di kemudian hari, kakak pasti bisa memikul panji keluarga Saputra. Membawa grup Saputra, melangkah lebih jauh. nona muda kedua, jangan meremehkan diri sendiri. Gu Sehati ini, pada prinsipnya hanya bisa menyelamatkan satu orang. Tapi sekarang, prinsip itu ada di tanganku. Kalian berdua, nona-nona, akan baik-baik saja. Nona muda kedua tak perlu khawatir. Kalau begitu, Tabib Sakti Dimas Mahesa, Anda bisa menyelamatkan aku dan kakak? Betul. Tapi gu ini mudah disingkirkan, kejahatan dalam hati manusia sulit dicabut. Lalu, ini... apa maksudnya? Aku akan bantu kalian keluarkan gu dulu. Setelah Nona Sulung bangun, urusan menghabisi si penanam gu, kita rencanakan nanti. Berbaringlah dulu, tutup mata, lepaskan baju. Hah? Ini... lagi-lagi lepas baju? Aku paham. Untuk memancing gu kan? Lepaskan baju. Hah? Ini... lagi-lagi lepas baju? Aku paham. Untuk memancing gu kan? Bunga cermin bulan air hanyalah hampa. Dua benang pengikat bayang ikut angin. Jari mengetuk batin memohon pada yang suci. Setitik cahaya sejati menyingkap kelam. Darah berbalik meridian memutus ikatan gu.
Bakar dupa putus niat hancurkan kurungan. Langit bumi punya aura lurus sendiri. Buat apa kunci sehati menahan pelangi pudar? Hancur. Hati-hati. Hati-hati. Wahahaha. Dimas Mahesa, kau lumayan juga. Bisa pecahkan gue sehati? Di dunia ini, hanya kau satu-satunya yang mampu sehebat ini. Pantaslah Mahatabib Telaga Langit. Pelayan Kepala Hartono. Kau juga kenal Gusi Bangsat Rajagu? Bangsat Rajagu. Kembalikan pelayan kepala. Kembalikan dia. Bisa. Dimas Mahesa, serahkan gue di tubuh Arman Saputra padaku. Aku jamin kau bisa pergi hidup-hidup dari sini. Bangsat Rajagu, gumu di sini. Dimas Mahesa? Dimas Mahesa? Kau ini benar-benar menyia-nyiakan anugerah langit. Barang bagus seperti ini, kau malah pakai untuk ramuan, menyembuhkan orang? Kau benar-benar tak terselamatkan, tak termaafkan. Tabib Sakti Dimas, tolong selamatkan pelayan Kepala Hartono. Pelayan kepala. Tetaplah kuat. Tabib Sakti Dimas, segera akan membebaskanmu dari kendali bangsat itu. Nona Sulung, hatiku kini teguh tak tergoyahkan. Seharusnya kalian tidak membawanya, membawa anak ini pulang untuk membantu. Mengacaukan rencanaku. Maaf kalian berdua. Orang ini tak bisa kuselamatkan. Apa? Tabib Sakti Dimas Mahesa. Bahkan Anda pun tak bisa. Lalu pelayan Kepala Hartono ini, kena gua apa sebenarnya? Tabib Sakti Dimas Mahesa. Jika bahkan Anda tak bisa menyembuhkannya, maka di dunia ini siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Gue mudah dicabut, penyakit sulit diobati. Tapi kejahatan dalam hati manusia tak bisa kuselamatkan. Hanya dia sendiri yang bisa selamatkan dirinya. Kecuali jelmaan Buddha hidup datang, pun tak akan berguna. Apa maksud Anda? Pelayan Kepala Hartono tidak kena gu. Dia disuruh orang datang untuk membunuh kalian berdua. Tabib Sakti Dimas Mahesa. Anda bilang, pelayan Kepala Hartono tidak kena gu. Lalu kenapa dia begini? Iya, pelayan Kepala Hartono ini mengikuti ayah bertahun-tahun. Melihat kami tumbuh besar, kami berdua sejak kecil. Bagaimana mungkin mau membunuh kami? Nona muda kedua, masih ingat sebelum gue dicabut, apa yang kubilang padamu? Oh, aku ingat. Kamu bilang seranggagu mudah dicabut. Tapi, kejahatan dalam hati manusia sulit dicabut. Tabib Sakti Dimas Mahesa, jangan bertele-tele. Pelayan Kepala Hartono, dia ini sebenarnya kenapa? Masalahnya ada di sini. Ayah kalian, kepala keluarga Saputra, dialah sumber semuanya. Kalau tebakanku benar, ayahmulah yang menyuruhnya. Bukan, sekarang dia datang untuk membunuh kita. Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Apa gunya masih di tubuhku? Aku masih bermimpi? Kakak, coba pukul aku. Bangunkan aku. Tabib Sakti, hal ini tidak bisa dijadikan candaan. Kau serius? Ada masalah atau tidak, tanya saja pada pelayan Kepala Hartono, nanti juga tahu. Pola api hitam di belakang telinganya, ditempelnya sendiri. Tujuannya adalah agar saat memandu jalan, aku melihatnya. Awalnya, kupikir dia terkena gu di pintu ketika kita melanggar kedua. Tujuannya agar si Bangsat Rajagu bisa memantau kita. Tapi di tubuh nona muda kedua, selain gu sehati, tidak kutemukan jejak penanaman gu lainnya. Lagi pula, si Bangsat Rajagu sekarang sangat percaya diri. Kalau mau bunuh kita, tak perlu repot-repot. Jadi masalahnya ada pada ayahmu. Dan Nona Sulung, ayahmu tidak jujur pada kita. Hahaha. Hahaha. Tabib Sakti bukan hanya ilmu tabibnya luar biasa, tapi juga bisa meramal segalanya. Nona muda kedua, menurutku, kesalahan terbesarmu adalah membawa bocah ini pulang untuk mengobati Tuan Besar. Tuan Besar sebenarnya sudah hampir jadi dewa abadi. Tapi karena kalian terlalu berbakti, niat baik malah berakibat buruk, merusak rencana Tuan Besar. Apa katamu? Semua ini ternyata adalah rencana ayahku? Pingsannya itu hanya pura-pura? Ini tak mungkin. Kami sudah memanggil begitu banyak tabib sakti untuk ayah, tapi semuanya tak bisa mendiagnosis penyakitnya. Penyakit ayahmu bukan pura-pura. Para tabib sakti itu memang tak bisa melihat penyakit ayahmu. Tapi ayahmu, hubungannya dengan Bangsat Rajagu itu bukan cuma sekadar kenal. Mereka terlibat sangat dalam. Aku menyelamatkan ayahmu tanpa sengaja mengacaukan rencana mereka. Toh kalian hari ini sudah diambang kematian. Tak apa ku beritahu kebenaran. Tuan Besar demi hidup abadi menemui Mahagu sendiri, bekerja sama dengannya, dan menelan seranggagu. Saat seranggagu itu keluar dari tubuhnya, itulah saat Tuan Besar hidup panjang dan naik menjadi abadi. Semua gara-gara bocah bernama Mahesa ini merusak rencana indah Tuan Besar. Begitu rupanya, ayahmu dulu sengaja menelan seranggagu untuk hidup abadi. Namun, nyawa kalian sekeluarga adalah taruhannya. Ibumu sudah lama dihisap darah intinya.
Saat seranggagu itu keluar, kalian berdua juga tak akan hidup semalam. Dan hari itu, seranggagu di tubuh ayahmu sudah kuambil. Jadi sekarang, dia mati-matian mencari seranggagu itu kembali untuk bantu dia jadi abadi. Mengajakku ke sini juga begitu, ingin memanfaatkan aku, sedang mengobati kalian berdua untuk ambil nyawaku dan rebut seranggagu. Tapi tak disangka, seranggagu ini sudah kubah jadi pil. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ayahku pasti tak akan melakukan ini. Segalanya mungkin, nona muda kedua. Keunggulan terbesarmu, juga kelemahanmu. Terlalu baik hati dan mudah percaya orang. Di kehidupan selanjutnya, perbaikilah kelemahan ini. Tuan Besar, semua sudah selesai. Halo, Rangga Mahesa. Dimas Mahesa yang kau mau, sudah kutaklukkan. Kapan gua pemakan jantung yang kujanjikan? Akan kau berikan? Arman Saputra, kau masih kejam seperti dulu. Demi hidup abadi, rela korbankan istrimu. Kini rela korbankan anakmu sendiri. Serigala tak kenal belas kasih. Pencapai tujuan besar, tak terikat hal kecil. Akan kulihat, jenazah adik seperguruanku ini, si pecundang, masih punya nilai pakai apa? Bisa jadi ramuan apa? Baik, maka aku tunggu kedatanganmu di kediamanku. Guku mana? Mahagu, bocah ini bilang, gumu sudah jadi obat. Ini. Brengsek kecil, kau hebat. Berani-beraninya Guku, kau jadikan obat? Sungguh layak mati 1000 kali. Rangga Mahesa, kau sudah dapat yang kau mau. Sekarang, sesuai perjanjian, berikan gua pemakan jantung padaku. Perjanjian? Perjanjian apa? Kau benar-benar bocah pengkhianat tak tahu budi. Kita sepakat, putriku, dan Dimas Mahesa kuberikan padamu. Kau berikan gua padaku, bantu aku hidup abadi. Jangan-jangan kau mau ingkar janji? Nyawa murah ketiga orang ini tak berharga sama sekali. Kapan aku ingin mereka mati, maka saat itulah mereka harus mati. Pengkhianat itu kau, aku sudah bantu kau sekali. Dari pedagang kaki 5 yang tak punya uang sepeser pun, jadi nomor 1 di Samudra Raya. Tapi kau, rakus tak tahu puas, masih mau tawar-menawar denganku? Dengan dasar apa sekarang kau bisa tawar-menawar denganku? Apa hakmu sekarang untuk menawariku? Bagaimana jika kujadikan seluruh aset grup Saputra sebagai syarat? Sekarang grup Saputraku, kekayaannya setara negara. Terus, hal yang paling kuhina adalah uang. Lagi pula, posisimu pun kubantu naik kan? Aku bisa mengangkatmu ke surga, bisa juga menjerumuskanmu ke neraka. Di luar banyak orang sepertimu yang memohon padaku untuk diangkat. Dulu, kenapa kubantumu? Kau lebih tahu Arman Saputra. Karena istriku punya tubuh dingin mutlak, yang langka sekali dimanfaatkan. Kau ingin memakainya untukku. Kau mau nyawa istriku, sudah kuberikan. Walau tubuh kedua putriku tak sebaik istriku, tapi nyawa mereka berdua juga sudah kuberikan. Apalagi yang kau mau? Arman Saputra, jangan tanya apa yang ku mau. Pikirkanlah, apa lagi yang kau punya? Sekarang kau sudah tak punya keluarga saudara. Bagiku kau sama brengseknya. Dengan sampah. Hahaha. Aku lupa, kau masih punya seekor anjing yang sangat setia. Ada apa? Mau berkelahi denganku? Ya, dulu berani lawan aku? Aku berbeda dengan adik seperguruanku yang tak berguna itu. Cukup. Prinsipku sederhana. Sangat sederhana. Cara menyelesaikan masalah selalu di depan, bukan di belakang. Katakan. Apa syaratmu? Arman Saputra, dulu banyak orang berkuasa yang datang memohon padaku. Kenapa aku memilih kau, si miskin, yang tak punya uang sepeser pun? Kau memilihku? Lebih tepatnya, kau mengincar nasib dan tubuh istrimu. Itu hanya satu sisi. Karena kulihat kau tegas dan berani, nekat dan gigih. Seperti sekarang ini. Tapi prinsipku tetap, jangan tanya apa yang kuinginkan. Lihat apa yang masih kau punya. Sekarang aku cuma punya grup Saputra, harta keluarga bernilai miliaran. Mau ambil saja. Pikirkan lagi. Apa lagi yang kau punya? Aku sekarang sendirian. Jadi, kau mau nyawaku? Benar. Otakmu masih lumayan jernih. Aku memang mau nyawamu.
Kau, Tenang saja. Setelah kau mati, aku akan jodohkan jenazahmu dengan putrimu. Itu penghiburan bagi arwah istrimu di sana. Aku tahu tak bisa melawanmu. Tapi aku ingin mati dengan berdiri. Kau ingin mati terhormat? Aku paham. Elang yang jatuh tak lebih dari ayam. Tuan cepat pergi. Benar-benar anjing yang sangat setia. Sayangnya, mati terlalu tak berharga. Halo, bangsat Rajagu. Oh, bukan kakak seperguruan. Hahaha. Tidak ada yang mustahil. Nona muda kedua, kelebihan terbesarmu juga adalah kekuranganmu. Terlalu baik hati, terlalu mudah percaya pada orang lain. Di kehidupan berikutnya, ingatlah untuk perbaiki kekurangan ini. Hanya dengan kemampuanmu, mau mengambil nyawaku? Tidak mungkin benar, ini tidak mungkin benar. Aku tidak percaya. Rina, sadarlah. Inilah kenyataannya. Karena ayah kita ingin mencelakai kita juga harus memikirkan langkah selanjutnya. Aku punya satu jarum, bernama jarum hati Dongsuan. Yang terkena jarum ini hanya akan berkata jujur, tidak bisa berbohong. Benar atau salah, bisa langsung diketahui. Kalian berdua, kenakan pakaian dulu. Pelayan Kepala Hartono, apa yang kau katakan tadi benar atau bohong? Semua kata tulus dari hati. Apakah kesimpulanku salah? Tidak meleset sedikit pun. Nona muda kedua dilecehkan oleh keluarga Gunawan dan si bangsat Rajagu, apakah kau tahu? Adalah tuan besar. Sengaja menyuruh nona muda kedua pergi ke keluarga Gunawan pagi ini untuk membahas kerja sama proyek. Tuan Dimas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku masih tidak bisa percaya ayah melakukan hal seperti ini. Kalian berdua, kita di sarang serigala. Lebih baik manfaatkan situasi. Dengar dulu penjelasan kepala keluarga Saputra. Baik, lakukan saja. Semua ikuti arahan Tuan Dimas. Kedua nona, maaf atas ketidaknyamanannya. Halo, bangsat Rajagu. Oh, bukan, kakak senior. Begitu ya. Kalian repot-repot begini. Hanya ingin dengar kebenaran? Tidak sepenuhnya. Kehadiranmu di sini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Menyenangkan bagaimana? Agar aku tak perlu repot, mencarimu dan membunuhmu di tempat. Membunuhmu di tempat. Adik seperguruan, kemampuanmu yang segini takkan bisa membunuhku. Bangsat Rajagu, ruangan ini telah kuterangi dengan barrier gaib. Jangan buang-buang tenaga, ilmu gumu takkan berguna di sini. Serahkan dirimu. Layaklah disebut Mahatabib Telaga Langit. Guru benar-benar mengajarimu semua ilmu rahasianya. Tapi menggilasmu semudah menggilas semut. Aku belum puas bermain. Hari ini kubiarkan kau hidup. Masih ada waktu panjang. Kepala keluarga Saputra, peristiwa hari ini adalah urusan internal keluargamu. Aku takkan ikut campur. Namun, si bangsat Rajagu ini, mengapa memanggilku adik seperguruan? Aku sangat bingung. Karena guruku tak pernah menyebut ada murid seperti ini. Catatan perguruanku juga tak pernah mencatat adanya sosok seperti dia. Jadi untuk beberapa hal, harap kepala keluarga Saputra menceritakan yang sebenarnya. Tadi kalian semua dengar. Kami dengar, ayah, kau berani berniat menukar nyawa seluruh keluarga kami demi hidup abadimu, demi kerajaan bisnismu.
Pantaskah kau jadi ayah kami? Kepala keluarga Saputra, Gu pemakan jantung ini takkan memberimu hidup abadi, juga takkan membuatmu naik menjadi abadi. Ia hanya akan terus menghisap esensi hidupmu dan keluargamu, sampai keluargamu hancur. Kalau tidak, jika memang ada keuntungan hidup abadi seperti itu, si bangsat Raja Gu itu, kenapa tak disimpan untuk dirinya sendiri, tapi malah diberikan padamu, orang biasa tanpa ilmu sama sekali? Kalau begitu, aku bukanlah orang pilihan yang diincar Mahagu, tapi hanya tikus percobaan manusia baginya. Ayah, sebagai orang berpengalaman, kenapa Bapak percaya omong kosong sesat seperti ini? Rina, orang ini, dia bunuh ibu kita, sekarang mau bunuh kita juga, hanya demi memuaskan nafsunya. Dia bukan ayah kita. Ayah kita sudah lama mati. Nadia marah padaku wajar saja. Tapi beberapa hal tidak sesederhana yang kalian pikirkan. Kalau begitu, mohon kepala keluarga Saputra memberitahu yang sebenarnya. Saat itu aku baru merintis usaha. Perusahaanku dapat pesanan besar. Di tengah jalan, investor tiba-tiba tarik dana. Bagiku, itu pukulan mematikan. Karyawan butuh gaji dariku. Ibuku menunggu uangku untuk berobat. Nadia akan segera lahir. Uang dibutuhkan di mana-mana. Aku berkali-kali datang, merayunya agar jangan tarik dana. Tapi setiap kali, ditolak mentah-mentah. Akhirnya, pesanan batal. Perusahaan pun bangkrut. Ibuku meninggal di ranjang rumah sakit. Setelah urus jenazah, aku pergi ke kuil menanyakan nasib. Keluar aku ketemu Mahagu. Bukan. Rangga Mahesa. Mudah mengundang dewa, susah mengusirnya. Dia tanya mau balas dendam. Saat itu aku dikuasai kebencian. Kupikir itu bodhisatwa turun. Lalu kutukar dengan dia. Pakai nyawa seluruh keluargaku untuk penuhi keserakahanmu. Dia janji padaku, dalam 15 tahun, aku kuasai takhta bisnis Samudra Raya. Hidup abadi. Waktu itu aku muda gegabah. Belum selesai dia bicara, langsung kuangguk setuju. Jadi, harganya nyawa seluruh keluargamu. Bukan. Harganya hidup sendirian selamanya. Apa bedanya? Hidup sendirian, bukan cuma kehilangan keluarga. Mulai sekarang, tak akan ada lagi orang yang bisa kupercaya. Selamat ya. Keinginanmu terkabul. Sejak saat itu, kau akan hidup sendirian selamanya. Nona muda, jangan buru-buru. Biarkan kepala keluarga Saputra selesaikan bicaranya. Saat dia belum sebutkan konsekuensinya, aku langsung mengangguk setuju. Ketika dia bilang konsekuensinya adalah hidup dalam kesendirian selamanya. Aku sama sekali tak merasa apa-apa. Rangga Mahesa lalu memberikanku sekaleng teh. Katanya jangan diseduh untuk diminum, tapi taruh di samping ranjang. Karena masalah penempatan ini, malam itu juga aku dan istriku bertengkar hebat. Ini bukan teh biasa. Di dalam teh itu ada serangga Gu. Benar, kalau dipikir sekarang, itulah awal dari konsekuensi itu. Istriku melihat benda ini, lalu tak bisa tidur. Malam itu juga, dia tidur di sofa ruang tamu. Pagi hari berikutnya, saat aku bangun, tehnya masih ada, tapi serangga Gu di dalamnya sudah hilang tak berbekas. Jika tebakanku benar, sasaran serangga Gu itu bukanlah dirimu, melainkan istrimu. Karena dia memiliki tubuh dingin mutlak. Awalnya tak ada tanda apapun. Setelah Rina lahir, istriku tiba-tiba muntah darah dan tewas di rumah. Saat aku merawat jenazahnya, aku menyesali perjanjian dengan Rangga Mahesa ini. Aku mencarinya dan bilang transaksi dibatalkan. Aku tak mau lagi. Tapi dia berkata padaku, jangan hanya lihat apa yang hilang darimu. Kau harus melihat apa yang kau dapat. Jadi apa hasilnya? Sebuah kerajaan milikku Arman Saputra, kerajaan bisnis. Sejak itu, grup Saputra makin jaya. Bahkan tak sampai 15 tahun, telah menjadi raja bisnis Samudra Raya. Gu yang kau ambil kembali, masuk ke tubuh istrimu, penyakit nona kedua. Dari sudut tertentu, juga kau bawa. Iya, aku yang bawa. Tapi aku tak punya jalan mundur. Aku hanya bisa maju. Memberi mereka kondisi materi yang terbaik untuk menebus rasa bersalahku pada mereka. Tapi aku lebih memilih hidup susah daripada melihat kami, keluarga hancur, istri pergi anak berpisah. Penyakit bisa diobati, nafsu sulit dihilangkan. Itu karena kalian belum di ujung tanduk. Setiap orang punya nafsu. Sampai saat ini, aku Arman Saputra. Tak menyesal pada langit, tak menyesal pada bumi. Lalu kau tak menyesal pada istrimu yang berjuang bersamamu, menghadapi kesulitan? Kadang untuk cita-cita keluarga, mengorbankan kepentingan pribadi. Hal sepele. Sungguh tak terselamatkan. Ini bukan ayah yang ku kenal. Kalau Rangga Mahesa itu, mengapa dia panggilku adik seperguruan? Kamu bilang tadi, ketemu dia di Gunung Puncak Hijau. Benar sih. Tapi Saudara Dimas, kenapa dia panggilmu adik seperguruan? Aku pun tak paham.
Sudah begini, aku cuma mau mundur dari dunia. Takkan lagi ikut campur. Grup Saputra ku serahkan pada Nadia dan Rina untuk diwarisi. Kalian berdua bersaudari, bersatu hati, pasti bisa membawa grup Saputra lebih jauh lagi. Nadia, ini lencana tetua, keluarga Saputra. Melihat lencana sama dengan melihat pemiliknya. Mulai sekarang, grup Saputra, kau yang pegang kendali. Barang kotor ini, biarkan saja membusuk. 10 grup Saputra pun akan bisa menukar nyawa ibuku yang satu. Nadia, kau sangat mirip denganku dulu, baru memulai usaha, tak takut langit dan bumi. Tapi akhirnya kau akan paham, kenyataan akan menekanmu sampai tak bisa angkat kepala. Dan lencana ini adalah pedang tajam yang akan membantumu menembus kenyataan. Rina, kemarilah. Biarkan ayah peluk sekali lagi. Kalau saat ini ibumu ada di sini, alangkah baiknya. Ayah, 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 ayah. Kalian berdua, nona-nona, orang mati tak bisa hidup kembali. Kepala keluarga Saputra ini bunuh diri dengan racun. Racunnya tersembunyi di dalam giginya. Kurasa ini jebakan yang dia siapkan untuk dirinya sendiri. Karena dia tahu, selama bertahun-tahun di Samudra Raya, dia punya banyak musuh. Kalau sampai jatuh ke tangan musuh bebuyutan, setidaknya dia menyisakan sedikit. Kehormatan terakhir begini. Tabib Sakti Dimas Mahesa, ilmu tabib Anda luar biasa. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Pasti masih ada waktu. Ayah, Nona muda kedua, kepala keluarga Saputra, keyakinannya akan hidup abadi runtuh. Menyebabkan istrinya tewas dan hampir membunuh kalian berdua. Rasa bersalahnya sangat besar. Hatinya hanya ingin mati. Sepertinya aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Rina, sekarang bukan waktunya menangis. Kita bagi tugas. Kau urus jenazah ayah dan urusan grup Saputra. Aku dan Tuan Dimas akan cari Rangga Mahesa. Nadia Saputra memang pantas jadi putri Arman Saputra. Tenang saat ada masalah, tidak panik dalam bahaya. Berwibawa seorang pemimpin. Nona sulung jangan terburu-buru. Ilmu Gurangga Mahesa sudah sangat matang. Kalau pergi sekarang, sama saja bunuh diri. Aku kasihmu sebuah jimat, oleskan di tubuhmu. Yang ini namanya ekstrak relgar. Setelah dioles ke tubuh, bisa diserap. Tak berwarna, tak berbau, tapi jadi musuh seranggagu. Sama seperti memakai baju zirah untuk tubuh. Ilmugu biasa tak akan bisa mengganggumu. Sudah kupikirkan, mencabut rumput harus lebih awal. Biarkan kalian terus begini, bisa merusak rencanaku nanti. Jadi Dimas, matilah kau. Bagus, tak perlu ku cari kau lagi. Bayar nyawa ibuku. Dimas, serangga guku, kembalikan padaku. Kulitmu jadi jalanku, darahmu jadi sungaiku, tulangmu jadi sarangku, jiwamu jadi pelitaku. Kini ku perintahkan kau kembali. Apa yang terjadi? Bukannya Tuan Dimas sudah memasang barrier gaib di sini? Kenapa dia masih bisa gunakan sihir? Barrier gaib? Nona muda, bagiku tak ada barrier gaib. Lagi pula, dengan kemampuan anak ini, pantaskah mengolah serangga guku? Sungguh menggelikan. Kalau kau sangat menginginkannya, ini, ambillah.
Dimas, kau berani mengutak-atik serangga guku. Sekarang kau tahu kenapa aku tak melatih seranggagumu? Ini namanya gigi dibalas gigi, mata dibalas mata. Yang dilihat matamu bukan yang kau lihat. Yang didengar telingamu bukan yang kau dengar. Yang dirasa kulitmu bukan yang kau rasa. Benang ingatan, kuserahkan padaku. Pergi. Alam ilusi datang. Hati-hati, ingat kataku. Cuma kalian berani lawan aku, kalian akan habiskan sisa hidup di alam ilusiku. Jarummu tak berguna. Jangan buang tenaga. Aku penasaran, bagaimana kau hancurkan alam ilusiku? Berkat seranggagumu. Kalau tidak, ilmu gumu tak akan berpengaruh padaku. Dimas Mahesa, bagaimana dengan Nona di sampingmu? Tak peduli. Hidup matinya, Muslihat kecil, sungguh usang. tidak mungkin. Kau cuma orang biasa, mana mungkin hancurkan alam ilusiku? Oh, begitu rupanya. Tubuhmu diolesi ekstrak realgar. Tapi, semua berakhir di sini. Hah? Banyak cara untuk bunuh kalian. Hahaha. Mau mati masih ketawa? Ketawa ajalmu dekat. Ketawa karena Tuan Dimas sangat jitu. Apa? Dimas Mahesa, kau tebarkan racun di tubuh Nadia Saputra? Kapan? Bagaimana kau tahu? Aku akan tangkap dia. Saat bantu dia, hancurkan gusi hatimu. Kenapa? Cuma kau beli tanangku. Aku tak boleh berbuat curang. Bukankah kau suka mencari yang lemah? Tapi ku beritahu, kali ini kau kena batu keras. Jalur perahu memang tak bisa melukaimu. Tapi dengan racun ini, dewa pun tak bisa selamatkanmu. Siapkan urusan jenazahmu. Aku Mahagu, diremehkan oleh kalian. Tarik darah inti yang telah kau hisap, kembalikan pada tubuhku. Rebut jiwa yang kau tumpangi, pulihkan rohku yang tersisa. Kalau kau mudah dibunuh, tak seru dong. Gerbang alam bawah terbuka, segala sarang keluar. Darah jadi persembahan. Kehendakku jadi kendali. Hisap! Jangan bergerak. Ini gue pemburu makhluk hidup. Dimas Mahesa, kau cukup tahu barang bagus. Ini ku pemburu makhluk hidup, khusus serang makhluk hidup yang bergerak. Cukup menempel 30 detik, langsung jadi tumpukan tulang. Aku ini suka seni. Lakukan sedikit perbaikan. Mereka cuma makan tulang, tak makan daging dan kulit. Setelah kalian mati, pas sekali. Kulit manusia kalian berdua, ku jadikan 2 baju. Tenang, wajah secantik ini akan kujahit di bagian dada. Seruan. Kau tahu kenapa kau bisa jadi Mahatabib Telaga Langit? Seruan. Kau tahu kenapa kau jadi Mahatabib Telaga Langit? Itu kuberikan padamu. Kemampuanku jauh lebih hebat daripada dirimu dulu. Menguasai hidup mati, menghidupkan daging pada tulang putih. Pasien yang kusembuhkan tak terhitung jumlahnya. Kemudian, aku menemukan ilmu rahasia perguruan. Ilmugu. Si tua guru itu pasti tak memberitahumu, kan? Jalan lurus ilmu tabib, rahasia terbesarnya, ternyata adalah ilmugu yang dibenci semua orang. Lalu, aku menemukan rahasia ilmugu. Ilmugu juga bisa menyelamatkan nyawa. Hanya saja caranya tak semulia itu. Hanya karena tak mulia, jadilah ia dibenci, seperti tikus di jalan. Aku tak terima. Mengapa ilmu tabib dipuja sebagai jalan lurus, sementara ilmugu dicap sesat? Lalu, diam-diam kupelajari ilmugu, sampai aku berhasil menyelamatkan orang pertama dengannya. Coba tebak, bagaimana kabarnya sekarang? Si cowok ganteng itu malah memfitnahku pada guru, bilang aku mencelakakannya dengan Gu. Akhirnya, guru mengusirku dari perguruan. Sejak saat itu, ku tahu penyakit mudah diobati, tapi hati manusia tak bisa. Menyelamatkan orang? Omong kosong. Ku beri mereka kesempatan,
mereka sendiri yang terjun ke jurang. Sudahlah, cerita sampai di sini, saatnya mengantarkan kalian. Mau mati dengan cara apa? Oh, ya, lupa aku. Kalian tak bisa bergerak. Aku antar kalian sekarang. Tubuhku adalah kuali, kehendakku adalah tungku. Dengan wilayah cahayaku, kubukakan jalan benar bagimu. Serangga buku, kenapa hilang? Kau kenal mantraku? Aku Mahatabib Telaga Langit. Tak ada ilmu rahasia yang tak ku ketahui. Ilmu gumu sudah ku ketahui. Rangga Mahesa, kau salah hitung. Bangsat Rajagu, masih belum menyerah? Hahaha. Oh iya, gadis kecil. Hampir saja aku lupakan kau. Adik seperguruan, bukankah kau ingin menegakkan keadilan? Aku ingin lihat, bisakah kau mengorbankan orang yang mencintaimu? Mencintaiku? Perasaan Nona Sulung tersimpan sangat dalam ya. Bersama adik seperguruanku, begitu lama. Tak pernah kau ungkapkan perasaanmu padanya. Rangga Mahesa, keluarlah dari tubuhnya. Atau hari ini kau tak akan kulepaskan. Tuan Dimas, jangan dengarkan dia. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Demi ibuku, demi seluruh rakyat jelata, mengorbankan diriku yang tak berarti, Nadia Saputra bukanlah apa-apa. Sudah sampai saat ini, masih memanggil Tuan Dimas. Tak apa. Kalau cinta katakan saja, terus terang. Aku ingin lihat apakah orang ini, karena membunuhku, lalu membunuhmu? Dimas, apalagi yang kau tunggu? Cepat lakukan. Korbankan aku saja, bawa iblis ini ke neraka bersamaku. Hidupku sudah cukup berarti. Adik seperguruan, mari kita bersekutu. Kau ahli pengobatan, aku ahli ilmugu. Jika kita bekerja sama, kita bisa kuasai seluruh dunia. Kita akan jadi penguasa planet ini. Hidup mati ada takdirnya, kaya miskin di tangan langit. Kebetulan aku punya prinsip batin yang keras. Aku tak pernah mau berada di perahu yang sama dengan brengsek. Hahaha. Seumur hidup cuma kau yang berani tolak aku, Rangga Mahesa. Dengar baik-baik. Jangan kasih hati minta lebih. Nanti setelah darah inti Nona Sulung, ku habiskan. Mau apa lagi kau? Lawan aku? Dimas manis kecil. Dia cuman penipu keliling peramal yang menyembuhkan ayahanda. Adalah Mahatabib Dimas Mahesa. Tabib Sakti Dimas Mahesa. Tabib Sakti Dimas Mahesa. Tuan Dimas, bertemu denganmu dalam hidup ini sungguh membuatku bahagia. Selamat tinggal. Hentikan. Utangnya akan kutagih. Nyawanya akan kulindungi. Kalian semua akan mati hari ini. Segala bala jahat patuhi perintah, tubuhkulah yang menjadi makam abadi bagi kalian. Penjara tanpa akhir, juga satu-satunya penawar bagi kalian. Keluar. Mana mungkin kau bisa memakai jurus pamungkas ilmugu ini? Kau salah. Ini bukan cuman jurus pamungkas ilmu hitammu. Ini juga jurus pamungkas ilmu tabibku. Kau tinggallah diam di lautan kesadaranku. Nikmati sisa hidupmu, Kak. Tidak, tidak. Kau sadar? Kau baik-baik saja? Kau tidak apa-apa? Bangsat Rajagu itu mana? Baik-baik saja. Dia sudah kujebak di lautan kesadaranku. Sisa hidupnya akan dihabiskan selamanya di sana. Lautan kesadaran? Maksudnya di dalam kepalamu? Itu tidak akan berdampak buruk padamu? Haruskah kita ke rumah sakit? Lagian di kepalamu sekarang ada orang lain tinggal. Lupa siapa aku? Oh iya, kau adalah Mahatabib Telaga Langit yang muncul sekejap lalu lenyap. Penyakit duniawi mana bisa mengalahkanmu? Lalu apa rencanamu ke depannya untuk dia? Akan kubawa dia kembali ke perguruan biar guru agung yang menghukum. Ini urusan internal perguruanku. Kak, gawat. Jasad ayah hilang. Apa? Tenang, kita lihat dulu.